So Fania is a content writer and editor in chief, and then very active in social media, and then she is a social media specialist. So we will learn a lot regarding with the digital marketing with Fania this morning, and then okay, Fania is graduated from Malang University. So you are alumni of the UM. Okay, so very happy to hear it. And then in this occasion, and maybe Fania will talk about the branding, and then maybe about advertising, promoting, something like that. So we learn more regarding with the digital marketing with Fania. Okay, I think this is for me. Fania, maybe you want to add more? Time is yours. Enggak, cukup deh Bu kayaknya. Oke. Iya. Bisa dimulai, Fania. Oke, langsung ya. Ya, silakan. Jadi ini saya nggak perlu memperkenalkan diri lagi ya. Ini kok rasanya kayak resmi banget ya. Kayak deg-degan. Oh, just relax. Relax, yeah. It's just like maybe just like discussion regarding with our topic, yeah. So just feel free to tell everything regarding with the digital marketing. Iya, jadi saya sebenarnya di MS Glow sendiri itu baru 1 tahun lebih sedikit sih, Bu. Jadi belum terlalu lama, cuman memang background saya sudah 5 tahun di dunia, apa ya, kayak digital, agency gitu sih, lebih tepatnya, seperti itu. Jadi kayak, memang, sebelumnya saya juga, belum, apa namanya, kayak bukan seorang yang expert dalam bidang ini gitu kan. Mengingat juga saya kuliahnya sastra Jerman, bukan, apa, marketing atau, ekonomi, bukan dalam bidang itu gitu. Jadi, ini kayaknya kebetulan aja sih saya, akhirnya terjun di dunia marketing gitu, khususnya digital marketing. Nah, di sini saya cuman mau kayak sharing lebih ke pengalaman saya aja sih. Ini saya boleh share screen ya? Mulai share screen ya? Silakan, Saya ya. mau tunjukin. Oke, jadi, di sini saya ingin share soal gimana sih kayak membangun strategi marketing biar brand yang kita milikin itu bisa akhirnya diketahui dan dikenal banyak orang gitu. Kebetulan kemarin dari teman-teman IKEM sendiri kan, taunya saya, saat ini sedang bekerja di MS Glow gitu. Jadi ini saya tunjukin, bagaimana bisa MS Glow merambah pasar dunia. Jadi di bulan Agustus memang sempat kemarin heboh, karena brand yang sedang saya garap bersama teman-teman yang lain itu, akhirnya muncul di Videotron di Times Square New York gitu. Jadi, sebenarnya ada nggak cuman MS Glow aja. Jadi di MS Glow itu ada beberapa sub-brand lain yang memang, eee, khusus untuk, perawatan tubuh gitu. Jadi untuk MS Glow sendiri itu, fokusnya ke skincare untuk perempuan. Kemudian ada MS Glow for Men itu yang khusus untuk, mmm, laki-laki. Kemudian ada MS Slim yang kebetulan saya dipercaya untuk mengerjakan brand ini gitu, untuk perawatan tubuh, untuk yang pengen diet, untuk yang pengen punya badan ideal tapi sehat, seperti itu. Nah, kebetulan kemarin ketika di Times Square itu ada 3 brand ini yang akhirnya, nampang gitu, Bu, bahasa kasarnya. Jadi ada MS Glow Beauty itu sendiri, kemudian ada MS Glow for Men, dan ada MS Slim, seperti itu. Sebenarnya saya nggak begitu, apa ya, nggak begitu terjun langsung untuk, kerjasama bersama vendor dari New York itu sendiri. Jadi saya cuma nyiapin, apa yang ingin di-boost, apa yang ingin ditonjolin dari MS Slim, seperti itu. Gitu.
Nah, kemudian untuk marketing dan selanjutnya saya akan kasih sharing marketing dan branding strategi yang udah saya lakukan di MS Glow sendiri, seperti itu. Jadi ada 6 hal yang perlu kita apa ya, terapkan gitu. Yang pertama memang kita harus paham tren dan apa yang sedang, naik di bulan atau di hari ini gitu. Jadi sebagai marketing sendiri kita juga nggak bisa tutup mata gitu. Jadi tetap harus terus belajar dan nggak pernah berhenti belajar, seperti itu. Kemudian yang kedua, itu kita juga harus mempelajari semua platform digital ya khususnya, itu yang memang, mmm, banyak dipakai oleh orang-orang sekarang gitu. Jadi kayak misal Instagram, TikTok. TikTok sih yang lagi rame memang ya, terus Twitter, YouTube, Google, seperti itu. Kemudian yang ketiga, itu juga kita harus bisa pintar-pintar memanfaatkan, fitur-fitur yang udah disediain gratis oleh, semua platform itu, gitu. Nah, kemudian yang keempat juga, kita harus memanfaatkan, semua media advertising offline, online, maupun maupun yang lainnya gitu ya. Kemudian yang kelima, selain kita paham tren yang sedang, happening saat ini, kita juga kalau bisa sih menjadi trendsetter gitu untuk brand yang kita garap atau brand kita sendiri, seperti itu. Kemudian yang keenam, tidak mudah tergoda dengan cara-cara yang instan. Nah, saya akan Uh, breakdown satu-satu nih. Iya, Bu? ya, maaf, Fania, karena saya harus translate sedikit ke, Oh, oke, siap. ya, ini aja dulu. Mungkin saya akan menyampaikan yang keenam dari Oke, marketing branding ini dulu. Oke, ya. oke. Okay, so for the participant, in the screen we can see that Fania said about marketing and branding strategy in the company that she work. So the first, the as a marketer, it must be understand about what happened in the marketing right now. I mean, what is something happen that it happened in the situation right now? So they will think about, they have to follow this kind of trend. And then the second one, they have to learn all many platforms that available. She said like Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, and Google. Well, the third thing, the company should use all the feature in each platform, because maybe will be useful for the company. Yeah, okay, and the fourth, use all the media, not only online but also offline and conventional media to do some advertising. And then the fifth, be trendsetter, not only follow what is what happening right now, but be trendsetter. It is important for the company. And then the last, maybe try to use strategy is not instantly, but think carefully to achieve the goal with the unique thing that relate with the company. I think that's what the Fania said about the marketing and branding strategy with the 6 steps, and she will explain each of them. So Fania, I will back to the time is yours now. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya, saya akan breakdown satu-satu dari 6 step itu tadi. Yang pertama, selalu up to date dengan tren atau apa yang sedang happening sekarang gitu kan. Memang, penting banget gitu, teman-teman untuk selalu mengikuti tren, yang itu akan tujuannya untuk membuat brand kita itu bisa tetap stabil dan bertahan lama, seperti itu. Kemudian juga, apa namanya, tidak menutup mata terhadap kompetitor kita gitu. Jadi, ya memang di dunia bisnis itu juga persaingannya sangat ketat ya, apalagi skincare dan perawatan tubuh gitu, seperti itu. Terus contohnya sendiri kemarin, ini saya ambil contoh dari MS Slim ya, Bu. Jadi yang saya garap gitu. Jadi, contohnya, tren yang sekarang lagi
hype di kalangan anak-anak muda atau mama-mama muda itu kan, body positivity gitu. Kemudian, kemarin saya juga bersama tim itu kan, menggarap tentang campaign-nya Boy William as brand ambassador MS Slim gitu. Nah, di situ kita ambil konsepnya tentang body positivity, jadi, temanya sih Ideal Is Me gitu. Kenapa Ideal Is Me? Karena, bagi masing-masing orang itu mendapatkan tubuh ideal itu berbeda-beda gitu. Kemudian, caranya pun juga berbeda-beda. Jadi, sementara untuk Boy William sendiri itu, ideal menurut Boy adalah dia dengan pakai MS Slim, seperti itu. Contohnya kayak gitu. Itu sih, Bu. Mau di-translate lagi? Thank you, Fania. So for the first, what is the part about marketing and branding strategy? Fania said about try to update the situation right now. And then for the example is body positivity. And what is the actor they use is one of the Indonesian actor. What is the name? I forgot the name of the actor that you use in this what is activities. Boy William, isn't it? Because I cannot see clearly. Yeah. Boy William. Yeah. Boy William. Okay. So the meaning of the body positivity, each person is different. And then for Body William, use body positivity using with the MS Glow product. I think that's all, Anya. And then back to you. Oke. Nah, itu salah satu contoh untuk kita up to date dengan tren, kemudian kita kemas sedemikian rupa seperti itu. Kemudian yang kedua adalah dengan memahami semua platform digital gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, untuk nggak pernah berhenti belajar dan memahami apapun yang hal-hal baru di lingkungan sekitar gitu. Khususnya kalau misalnya teman-teman fokus di digital, ya apa yang sedang up to date sekarang seperti itu. Platform apa yang banyak digunakan seperti itu. Platform apa yang memungkinkan untuk kita bikin satu tren kayak gitu. Nah, kemudian apa saja sih yang perlu dipelajari gitu dari semua platform digital. Yang paling penting itu algoritmanya, kemudian kebiasaan audiensnya dan demografi audiens seperti kayak lebih banyak cewek atau cowok, usia berapa, seperti itu. Gitu. Kan? Fania said never stop learning something regarding with the digital marketing, especially learn about the many platforms that usually marketers use to market all things. And then the most important thing is about algorithm, this is, and then the consumer behavior, especially regarding using this kind of platform. And the last one about the demography of the consumer or the segment market that they have. Okay. Back to you, Mania. Oke, kemudian untuk algoritma sendiri itu masing-masing platform tuh sangat berbeda ya. Ada sih beberapa yang memang mirip. Untuk contohnya ini seperti Instagram dan TikTok, itu timeline Instagram itu akan menampilkan konten yang sering berinteraksi dengan kita melalui likes, komen, DM atau tagging. Jadi misalnya kalau saya nih sering nge-tag teman saya gitu, nanti yang muncul di timeline saya pun pertama yang akan muncul adalah konten dari teman-teman saya. Kemudian sebentar, ini kok nggak kelihatan ya. Kemudian postingan yang lebih baru itu untuk Instagram nih, postingan yang lebih baru yang berpotensi muncul di timeline itu yang memang misal nih saya baru buka Instagram jam 8 pagi. Nah, itu yang akan muncul di timeline saya pun postingan yang baru saja di-upload di jam yang sama seperti saya sedang membuka itu. Seperti itu. Kemudian
untuk Instagram dan TikTok lagi itu ada pada fitur explore akan menampilkan hal-hal yang berkaitan dengan interest. Misalnya nih, kita sering like atau sering komen gitu, atau searching soal skincare. Nah, yang akan muncul itu adalah konten-konten yang akan berkaitan dengan hal yang sering kita cari gitu. Kemudian itu yang akan sering itu algoritma dari Instagram dan TikTok. Kemudian untuk YouTube sendiri itu lebih ke engagement apa yang, eee, engagement yang dimunculkan. Jadi misalnya nih, ada berapa banyak like, komen, dan subscriber dari satu akun YouTube tersebut. Nah, itu yang akan lebih sering muncul di timeline YouTube. Kemudian juga melihat dari sisi metadata. Jadi seperti pemilihan judul, keyword, dan deskripsi itu sesuai dengan apa yang audiens cari. Apa yang kebanyakan audiens cari, seperti itu. Nah, jadi untuk YouTube dan Twitter itu agak mirip. Jadi Instagram dan TikTok mirip, YouTube dan Twitter mirip, seperti itu, Bu. Gitu sih. Mungkin bisa dilanjut aja, algoritma mungkin Lanjut familiar ya. ya buat si audiens ya. Iya. Nah, kemudian, yang step selanjutnya adalah memanfaatkan semua fitur yang ada pada masing-masing platform. Jadi untuk meningkatkan engagement secara organik, kita memang perlu, interaksi yang lebih intens dengan audiens gitu, sehingga pemilik brand pun juga bisa mengukur interest-nya apa sih, demografinya seperti apa, seperti itu. Nah, ini yang saya ambil contoh itu adalah, MS Slim lagi-lagi, Bu. Jadi, kemarin saya sempat bikin konten, diet itu boleh sarapan atau enggak sih. Nah, kan, dari kebanyakan orang diet itu nggak makan gitu kan, padahal itu salah gitu. Sarapan tuh penting banget buat tubuh. Nah, itu saya share ke story, kemudian saya pakai, fitur polling, nanti kita akan dapat, eee, jika dibandingkan dengan kita nggak pakai fitur nih, jadi cuman asal repost-repost gitu, itu sangat berbeda jauh ya. Jadi, kalau kita pakai salah satu fitur dari Instagram ini, itu akan lebih banyak menarik perhatian audiens gitu, apalagi yang sesuai dengan, yang mereka banget gitu istilahnya. Jadi, seperti ini contohnya saya kasih polling result-nya itu lumayan sangat, menarik perhatian ya, sampai 500 orang tuh ikut nge-vote gitu, seperti itu. Seperti itu, Bu. Ini bisa dilanjut atau mau di Yeah. Okay. So when you use the kind of one of the platform, it just Tanya said here about Instagram. Try to use all the feature that Instagram has because it can increase your engagement with the user of this platform. So maybe they will comment or give a like or something like that. Better compare when you don't use kind of feature that Instagram has. Okay, Fania, back to you. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah memanfaatkan media advertising. Jadi media advertising itu ada banyak sekali, mulai dari Instagram Ads, TikTok Ads, OOH seperti billboard, banner, videotron, LED, kemudian YouTube Ads, Facebook Ads, TV, radio, itu juga perlu banget. Itu untuk yang online ya. Kemudian yang offline kita juga perlu itu lebih banyak ke event. Tapi event pun sebenarnya juga tetap membutuhkan, bantuan dari media-media online, seperti itu. Gitu. Dilanjut mungkin ya. Nah, kemudian ada tadi yang saya sebut untuk menjadi trendsetter gitu ya. Gimana caranya jadi trendsetter? Sebenarnya memang maksudnya bukan hal yang mudah ya untuk menjadi trendsetter. Mungkin kalau dari saya sendiri kemarin itu sempat membuat, long campaign gitu, Bu. Jadi, kan MS Slim ini ada 3 produk, salah satunya fiber drink. Nah,
saya lihat dari kandungan fiber drink itu sendiri, apa sih yang bisa diangkat untuk, bikin satu tren yang orang-orang diet itu belum pernah lakukan, seperti itu. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan bersama tim itu untuk, mengangkat fiber drink sebagai asupan serat harian dan cara diet yang paling mudah, gitu. Jadi kenapa paling mudah, karena memang cara bikinnya pun tinggal di-shake, diminum sehari 2 kali, seperti itu. Kemudian untuk cara pengemasannya sendiri bisa melalui konten-konten yang kita buat, gitu. Jadi, karena tujuannya adalah sebagai long campaign bahwa fiber drink ini adalah daily fiber untuk orang-orang yang lagi diet, gitu. Jadi ya, kita terus menggaungkan itu di sosial media, kemudian melalui influencer, seperti itu. Okay, Gitu sih, Bu. yeah. So Fania said how to be trendsetter. This is very important. So for example, Fania said that usually people try to do diet with maybe reduce the number of meal or something like that. But that Fania said that be a trendsetter, we offer something different. So Fania said that like fiber drink is one of things that can be a new way to do diet. And then beside that, maybe the company use also influencer because it can influence people easily than do it by themselves. Okay, back to you, Fanny. Nah, kemudian cara yang terakhir, tidak tergoda dengan cara instan, itu gimana sih? Nah, seringkali yang dilakukan oleh, pemain baru itu adalah, "Ah, udah ah, beli followers aja, beli likes aja, daripada susah-susah," gitu. Nah, sebenarnya itu, dengan kita membeli followers atau like itu, sebenarnya nggak akan berpengaruh kepada, apa namanya, engagement dari brand kita, gitu. Jadi orang juga nggak bakal nempel gitu dengan, apa namanya, brand kita, gitu. Sebenarnya nggak masalah, cuman, ini saya kasih trik saya, salah satu trik saya sendiri dalam me apa, me mengelola, mendevelop sebuah brand itu dari segi sosial media itu adalah, ya saya akui saya membeli followers dan like enggak sih followers, tapi porsinya itu, yang pas gitu, Bu. Jadi, dengan tujuan untuk menarik atau memancing audiens yang, satu apa namanya, satu, demografinya yang sesuai dengan target market kita gitu. Jadi misalnya nih, tapi bukan di MS Slim ya, saya, sempat beberapa kali pegang beberapa brand yang memang agak, baru gitu. Kalau MS Slim kan karena memang dia sub-brand dari MS Glow, jadi lebih mudah untuk menarik menarik, audiens gitu. Jadi, saya pertama beli followers sekitar 100 followers atau maksimal 1.000 gitu. Jadi, tapi juga, perlu riset untuk, ini followers ini apakah real atau enggak, kemudian, followers-nya itu dia interest-nya terhadap apa, itu saya agak picky juga ke vendornya gitu. Jadi, eee, memang untuk bayarnya sih, untuk biayanya memang agak, pricey gitu. Jadi, kenapa saya pilih itu, karena memang ya di sosial media pun saingannya juga sangat ketat gitu kan. Jadi kita ambil 1.000 followers dulu, kemudian kita boost dengan konten yang, menarik dan konten yang memang, apa ya, masyarakat sedang alami gitu. Jadi ketika mereka tiba-tiba muncul, "Loh kok ada konten ini?" gitu. Mereka akan secara sadar pun, merasa, "Oh ini aku banget nih," gitu. Jadi mereka akan share ke teman-teman mereka, atau mereka akan share ke platform lain, mereka akan share ke Instagram Story. Nah dari situ kita akhirnya bisa mancing, audiens lain yang lebih real,
Seperti itu. Jadi, semakin hari akan lebih cepat bertambah, kayak gitu. Gitu. Okay, very interesting when you said that how don't use way instantly. It means that you don't buy follower and then try to make them like your product. Mhm. Yeah. So you say that you have to use. I mean, maybe at the first time, she said that she used the buy some follower and then try to look how well they like what is any posting of from this company, but actually it's not working well. So at the end, she decided not to use or not to buy the follower to support the campaign through the social media. Yeah, is it right, Fania? Iya. Jadi, terkadang bukan terkadang sih, lebih seringnya tuh, orang-orang kayak, "Ah, udah beli followers aja langsung 500.000, langsung 200.000." Padahal, justru cara yang seperti itu, menurut saya itu yang, bukan salah sih, lebih kurang tepat aja gitu, Bu. Ya, ya, oke. Maaf, Fania, bisakah kita langsung dengan question and action sekalian, mix, atau Oke, Fania lebih prefer di belakang? oke, nggak apa-apa, Bu, Oke, kalau sepertinya mau. sudah ada komen di layar, mungkin bisa saya bacakan ya. Dani, there is a question from Dani. I think Dani from Africa, isn't it? Yeah. Okay. So if someone who is to consume the product you post, but who live in outside of your country, is it possible to get it? Oh, okay. So this is new market, I think. So there's possibility for MSGO to sell your product in Africa, Sonia. Okay, because are you ordering? Ini, Sorry, are you doing with your country only? Okay, sorry. Yeah, Sonia. sebenarnya di MS Glow sendiri kan bisnis modelnya itu agensi, Bu. Jadi ada distributor, kemudian agen, member, reseller, seperti itu. Nah, dari teman-teman distributor sendiri itu, mereka memang sudah menyediakan pengiriman untuk luar negeri, Oke. gitu. Sampai Jadi Afrika mau kah? boleh, bisa loh, Bu. Atau mau komunikasi langsung dengan Dani? Fania. Ini would you mind to open your mic if you want to talk with Fania? Aduh, saya bahasa Inggrisnya kurang banget. Saya bantu, insya Allah kalau bisa. Tim. Dani, will you? Hi, Dani. Oh, okay. I think that he didn't reply. So for Dani, that actually if you need the product, MSCO product, is it easy to find it because they can send it to your country and you can be agent maybe if there is a cool contract with the MSGO, so you can open a new business with MSGO directly. I think this is the basis from Fania. Okay, maybe Fania you can continue then. Oke. Kalau mau ini, you can search the sellers of MS Glow at www.msglowid.com. Nah, kemudian ini untuk pembahasan yang terakhir ya, Bu, itu tools untuk membuat campaign yang sukses tuh gimana sih? Sebenarnya ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dalam membuat satu campaign, itu khususnya di sosial media ya, antara lain yang pertama memanfaatkan momen, lagi-lagi, momen atau tren, kemudian distribusi konten terencana, pesan yang ingin disampaikan itu bisa lebih mudah tersampaikan ke audiens, kemudian juga pengembangan ide itu juga harus perhatikan. Nah, untuk tools-nya sendiri ada banyak sekali yang bisa digunakan dari, yang paling penting tuh kalau kita pakai Instagram, jadi kita harus punya Instagram Analytics. Nah, Instagram Analytics tuh ada banyak banget, tools, yang bisa dipakai seperti misalnya ada Buffer, kemudian ada Sociabuzz, ada banyak sekali. Kemudian Twitter Analytics pun juga banyak, Google Trends juga perlu untuk melihat tren apa yang sedang hype, kemudian Google Analytics kalau memang, perlu, misalnya kita punya dari brand kita ada website
khusus gitu, jadi kita perlu Google Analytics untuk melihat growth-nya itu seperti apa, kayak gitu. Fania, sebelum saya menyampaikan ini masih ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab terkait sama pertanyaan Oh, sebelumnya oke. dari Dani. Yeah, so there is a question from Aimi. Do you plan to leverage your product to the international market? So maybe you can say it again, maybe how to be a dealer or something like that. Maybe they interest to be your agent in their country. Sorry, gimana, Bu? Yeah, Aimi question, do you plan to leverage your product to the international market? So maybe ya, mungkin ada rencana untuk mengembangkan pasar keluar. So, Fania bisa menyampaikan gimana caranya, mungkin siapa tahu di antara mereka yang international student di sini yang ikut tertarik untuk bisa jadi agen dan lain sebagainya. Iya, sebenarnya memang tujuan dari perusahaan yang sedang saya tempati sekarang adalah merambah pasar internasional. Salah satu caranya memang pertama dengan yang seperti kemarin itu kita kerjasama dengan vendor dari luar negeri, dari New York khususnya untuk menggunakan Videotron yang ada di Times Square tersebut. Sebenarnya memang nggak langsung direct ke ini sih, Bu, langsung direct ke orang-orang yang di sana gitu. Jadi kita lebih ke membangun atensi di dalam negeri kan, seperti itu, dengan cara itu. Nah, kemudian, aduh ini kalau saya ngomong saya bocorin rahasia perusahaan dong. Okay, if it is, yeah, if it is comfortable for you, then why not? Nggak, terus kemudian kan juga sebenarnya yang lagi pengen banget kita kejar adalah kita target adalah dari seleb-seleb Korea pastinya yang emang lagi kompetitor pun juga lagi gencar-gencarnya ngejar aktris aktor Korea gitu kan, Bu. Jadi nah salah satunya itu. Kemudian kita juga kemarin habis launching kandungan serum terbaru yaitu White Cell DNA, itu yang memang kita kerjasama dengan apa namanya, ahli dari Amerika, seperti itu. Nah, dari situ juga mungkin memang awalnya memang atensi dari dalam negeri yang akan kita peroleh, tapi itu juga bisa jadi jalan untuk kita pergi, maksudnya kita memasarkan ke orang-orang luar seperti itu. Oke, saya sampaikan dulu ya. Hasilnya segmennya masih Indonesia ya, segmen target pasarnya. Iya, Indonesia, mostly sih Indonesia sih, Bu. Okay. All of you participants, that we got information from Fania that actually their what is activity regarding with the promoting already make it wider because they made advertising in New York Times Square. But this is on right now. This is the way to attract the buyer or consumer from Indonesia, because this thing is very interesting and all people it become viral in Indonesia and attention to this product getting bigger, and that's why the MS Go try to focus how to promote differently compared with the competitor, while actually they want to widen the market also to sell abroad, but currently still focused in Indonesia. But before she said that you can contact their website, because also there is a chance to buy or maybe to become part of the marketing team for the MS Globe for the wider market in other country. I think that's from the Fania. Yeah. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Ini sebenarnya hanya komen,
it will be our pleasure to test or to use the Indonesian product because this is opportunity we gain from UM Entrepreneurship Camp, created curiosity in our heart to know more about Indonesia. Okay, so I may just come to Indonesia and you can come to MS Glow also, I think, because MS Glow also has an office in Malang. Is it right, Fania? Iya. Yeah. Kenapa jadi promosi ya, Bu? Fine. Feel free ya. Yeah. Okay, so maybe you can continue then. Oke. Seperti itu. Nah, contoh campaign yang saya buat kemarin adalah, ini sepertinya terakhir sih, contoh campaign yang saya buat kemarin, saya mengambil salah satu hari besar yang memang jarang banget orang notice gitu. Jadi Hari Pangan Sedunia di tanggal 16 Oktober 2021. Nah, apa yang saya lakukan dari campaign ini, itu ada saya bersama tim, ada beberapa activity. Activity yang dilakukan, pertama ada Instagram Live, kemudian ada webinar juga yang bekerja sama dengan radio, selaku media konvensional, kemudian ada sosial media campaign, itu menggunakan influencer, kemudian kita juga mengadakan foto challenge, foto competition, seperti itu. Nah, kemudian pendistribusiannya gimana? Ya, yang pertama pastinya kita akan mendistribusikan itu melalui Instagram, kemudian melalui TikTok, radio, dan juga media-media online seperti Detik, Kumparan, seperti itu. Jadi kita banyak kerjasama memang dengan pihak ketiga untuk untuk mendistribusikan campaign yang kita buat seperti itu. Nah, tentunya cost yang dikeluarkan pun juga sangat besar gitu. Tapi memang untuk sebuah brand yang memang udah memang udah dikenal gitu, memang sangat perlu sih. Kemudian untuk campaign itu sendiri, itu kita pakai hashtag untuk tema yang sesuai dengan campaign yang kita buat. Jadi kemarin itu, tentunya saya riset dulu untuk Hari Pangan Sedunia ini kan, apa sih gitu. Kita juga bisa lihat website dari, apa ya kemarin, FAO ya kalau nggak salah untuk pangan itu. Itu dia, seperti FAO, WHO, WWF, itu tuh selalu punya tema sendiri di peringatan hari-hari besar gitu. Nah, si FAO sendiri itu kemarin mengangkat tema Better Nutrition for a Better Life gitu. Kemudian saya ambil bukan sih Better Nutrition, Better apa gitu, lupa saya, Bu. Nah, kemudian saya ambil dari situ Better Nutrition, Better Life untuk hashtag-nya, kayak gitu. Kemudian tinggal kita boost ke platform-platform sosial media, kemudian ke radio, ke media-media online, seperti itu. Nah, untuk influencer-nya sendiri, kita juga riset, siapa sih yang cocok untuk Hari Pangan ini, gitu. Nah, tema apa sih yang cocok? Tentunya, setelah kita menentukan, tema Better Nutrition, Better Life, nggak jauh-jauh dari gizi yang seimbang, gitu. Kemudian, kemarin akhirnya kita memutuskan untuk melakukan webinar bersama dokter gizi, ahli gizi, Dokter Cindy itu, dan juga, Ivan Gunawan. Kenapa Ivan Gunawan? Karena kita lihat, dia, berhasil turun berat badan, cukup banyak gitu. Nah, di situ kita ajak si Ivan ini untuk bekerja sama dalam Zoom webinar, kemudian di situ dia share soal, apa yang dia makan untuk bisa turun seperti itu, terus pakai dokter siapa, kayak gitu-gitu. Kemudian untuk Instagram Live sendiri, itu temanya, masakan sehat gitu, tapi yang cepat gitu kan. Orang-orang zaman sekarang sih sebenarnya memang sangat suka dengan hal-hal yang instan gitu, makanya kenapa kita angkat Masak Sehat Super Kilat itu bersama dengan
Master Chef, finalis Master Chef yang emang namanya lagi naik gitu. Jadi kita memang harus pinter-pinter melihat, apa ya, kayak melihat peluang gitu. Siapa ya yang cocok, siapa ya yang lagi hype, tapi memang dengan, persona yang positif gitu. Kemudian kita juga ada challenge, challenge foto competition dengan menunjukkan, makanan sehat versi kamu tuh apa, kayak gitu. Kurang lebih seperti itu sih, Bu. Banyak nih disampaikan Fania. Oke, semoga saya Banyak bisa banget. menyampaikan lagi. Nanti Oke, ini bisa ini aja, PowerPoint-nya, Bu. yeah. Keep the PowerPoint for us, okay? Iya. Yeah. Yes. Okay. Participant Fania say this is the example of the campaign that they made. So the first, like they make like webinar and then Instagram live challenge and try to choose the influencer that appropriate with the product. So all the thing need research first. They do research carefully and then decided which one is correct. Sorry, which one is suitable for the product that they have. So it's like use the what is special event, like what they call it in English. I don't know about the World Food Day, Bu, kayaknya. Okay, what food day, and then 16th of October 2021 is the one of the what is a moment, that important moment for the MS Glow to promote their product. And then don't forget to use the hashtag. The hashtag is not really, it's not exactly the same what the she said what FAO or WHO Ya, use. FAO use, but they change a bit. So better nutrition, better life is their hashtag. But the other hashtag maybe used appropriate maybe 2 or 3 same word, but not exactly the same sentence. This is the way to promote, because with using this kind of campaign, it according to her, it gives the good impact on their the way they promote their product so far. Okay, so I think this is the end of the what is material from Fania. Is it correct, Fania? Iya. Yeah. So this is the end of slide. So if you have any question, maybe you can ask directly. So I will try to translate it. Okay, if there any question? Oh, before we wait the question for the participants, so maybe I will ask you, Fania. So because it's really interesting. It is really interesting. This is actually this is this kind of what is campaign or promoting using media social. We have two. Actually, not we have to, but we must use the media social to promote everything that we have regarding with the product. Okay, so and then how to choose the correct platform regarding with your product, maybe for example, because you said so many platform. Yeah, you will you use all, or maybe you choose one platform for the certain occasion, the certain event, or maybe certain product with a certain platform, or you just use it all with different way. So would you mind to share with us? Thank you. Sebenarnya memang semua platform harus digunakan sih, Bu. Jadi, mungkin yang pertama kita lihat nih, misal dari, brand sendiri yang paling banyak digunakan adalah Instagram. Nah, platform yang lainnya bisa jadi pendukung. Jadi misalnya kita fokus di Instagram, kita share hashtag, kita share konten konten campaign yang kita buat, seperti itu. Kita bikin activity di Instagram. Nah, kita bisa juga bikin activity di TikTok, tapi kita lihat TikTok itu, apa namanya, kayak seberapa luas sih gitu kan. Kalau Instagram kan luas, ada Instagram Live, ada, Reels, ada foto, ada video, ada, apa namanya, banyak gitu. Kemudian kalau TikTok seberapa luas, di TikTok juga bisa live. Oh, oke. Kita juga harus tahu target market kita itu, siapa dan, apa gitu. Jadi misalnya kalau di TikTok nih lebih banyak usia mungkin 16 sampai di range 16 sampai 25 gitu. Oh, kayaknya belum begitu cocok. Kalau Instagram, di 18
35 masih banyak gitu. Oh, kayaknya oke nih gitu. Kayak gitu. Jadi kita juga harus tahu target market kita untuk campaign ini tuh apa, siapa, dan berapa usianya kayak gitu. Kemudian misalnya kita bikin yuk konten YouTube tentang campaign ini gitu. Jadi kita tapping sama artis siapa gitu, sama Ivan Gunawan kita taruh di YouTube aja gitu untuk naikin si campaign ini kayak gitu. Jadi semua platform memang kalau bisa harus digunakan untuk satu campaign itu gitu. Karena campaign sendiri kan tujuannya untuk orang jadi teringat gitu sama berita. Kayak misalnya saya ambil contoh Pantene nih. Pantene, siapa sih, kalau kita tahu, Anggun, Anggun ya Pantene gitu. Mau di Ayunda ya Pantene gitu kan. Jadi sama seperti itu kira-kira, Bu. Jadi kita harus, apa namanya, pakai semua peluang yang ada untuk, orang lebih banyak tahu brand kita, terus apa maksud tujuan dari brand kita, kayak gitu. Okay, so she said that which platform should we use when we want to campaign scan product. Actually, she said that all platform they use it to do the campaign, but for currently they focus on Instagram. Let me ask more why Instagram, but she said that the target market is the most important thing as a consideration when choose which correct platform, not correct actually, sorry, but the suitable platform for this kind of product. And then actually this campaign, what is target? Sorry, the campaign purpose is for to make the consumer remember about the product, maybe the brand, because through the brand, when they remember about the brand, and then they can easily to recall it, the memory of the kind of product. I think that's what Fania said. Okay, Fania, so why Instagram actually? Why you focus on Instagram, not others? Karena You said memang that, yeah, sorry, yeah, it's yours. Karena memang dari awal sendiri, brand yang sedang saya kerjakan, MS Glow maupun MS Slim, itu memang dari awal kita pakai media pemasarannya di Instagram gitu sih, Bu. Okay. Jadi, sampai sekarang pun Instagram harus tetap jalan gitu. Tapi kita nggak menutup mata dengan TikTok, kita juga ada, YouTube pun kita juga merambah ke situ. Itu website pun juga kayak gitu, radio. Sekarang radio juga lebih banyak kita kejar juga gitu. It's Untuk very interesting. ya. Yeah, when you said radio, because do you think that people still listening the radio right now? Sebenarnya nggak begitu banyak sih, cuman kan, kayak driver Grab, driver Grab, driver Gojek, atau ya driver apapun itu, atau orang-orang yang memang, sehari-harinya berkendara dengan mobil itu, mostly mereka memang masih interest dengan, radio gitu. Sebenarnya saya juga nggak survei yang gimana-gimana sih, Bu, cuman saya, melihat dari orang-orang sekitar nih, teman-teman ketika saya naik Grab, saya naik Gojek gitu, itu pun yang mereka nyalakan juga radio gitu mostly, gitu. Yeah, that's very interesting that Fania said they still use radio for one of the tools to do the campaign or to introduce their product to the community. Then why they choose radio? Because they also have segment in this kind of community. I mean that the driver that relate to, I mean, they're very close to the radio, because while they drive, or maybe on the way, they are always listening to the radio. This is also the one of the target market of the MS Glow. This is very interesting, because mostly campaign right now using the social media, but you still use the radio. Okay, cool. We still wait the question from the participant. Maybe there's a question for them. Okay. Okay, so then I will continue the question then, because we don't have any question from the audience yet. Okay. And how about the content? Is there any clue how to write
or to create a good content that relate with the consumer? Iya, ya balik lagi sih sebenarnya untuk apa ya, untuk marketing tuh lagi-lagi kita harus paham target market kita siapa gitu, Bu. Mhm, mhm, Kemudian kita tinggal menyesuaikan dengan, apa namanya, dengan, tren yang lagi ada gitu. Jadi misalnya mhm, nih, kalau MS Slim sendiri target market-nya adalah usia 18 sampai mhm, 35 tahun gitu. Nah, mhm, di mana itu adalah anak-anak muda, kemudian anak-anak muda yang lagi, aware-nya dengan penampilan gitu, kemudian ibu muda yang, mhm, mungkin kayak habis melahirkan gitu, kaget badannya jadi lebih besar, terus gimana nuruninnya, kayak gitu. Itu mhm. target dari MS Slim. Nah, dari situ kita jadi bisa breakdown gitu, untuk kita bikin konten yang seperti apa sih gitu. Seperti, salah satunya yang tadi saya tunjukin adalah, Mungkin bisa apa ditunjukkan namanya, ulang? Ya. iya, yang sorry, yang ini nih, diet diet boleh sarapan atau enggak gitu kan. Mhm, Nah, mhm, Eee, pemilihan bahasa atau mhm, copywriting itu juga sangat penting gitu. Jadi, mhm, kita mau membawa brand kita seperti apa sih gitu. Kita mau, eee, punya image yang seperti apa sih gitu. Nah, mhm, mhm, dari situ kita bisa menentukan itu ketika kita sudah tahu target market kita apa dan siapa gitu. Jadi mhm, dari, tadi MS Slim nih, target market-nya 19 sampai 35, di mana itu orang-orang kan juga apa namanya, masih kebanyakan anak-anak muda. Makanya, saya lebih sering menggunakan, bahasa yang lebih mudah dipahami oleh, mhm, audiens gitu. mhm, Sebenarnya nggak harus yang apa, resmi atau apa, kasual, tapi tetap apa ya, enak dibaca gitu. Jadi, intinya lebih mudah dipahami aja sih, seperti itu. Jadi dia sarapan atau enggak gitu. Nanti di slide selanjutnya itu, kita bisa bentar saya tunjukin ya, kontennya ya. oke silakan. Seperti ini. Kelihatan nggak sih, Bu? Eee, yang diet boleh sarapan atau enggak yang ada di layar ya? Iya. Nah, seperti ini. Ini kan bahasanya, saya pilih bahasa yang kasual gitu, bukan bahasa yang resmi gitu kan. Jadi yang biasa digunakan sehari-hari. Mhm, Kemudian seperti ini. Kita di slide kedua kita kasih penjelasan. mhm, Sarapan, ternyata, saat diet itu memang diharuskan sarapan karena memiliki manfaat bla 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 bla, seperti itu. Jadi memang harus, pintar-pintar, yang pertama tahu target market, kemudian yang kedua, copywriting-nya itu memang harus banyak-banyak latihan sih, Bu. Untuk saya dulu juga sebelumnya nggak, "Duh, gimana ya, susah banget kan bikin konten-konten yang orang tertarik buat ini," gitu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita harus, nggak pernah berhenti buat belajar, terus mhm, buat, eee, ngelihat juga perkembangan kompetitor seperti apa, kayak gitu. Nah, dari situ kita akan dapat inspirasi-inspirasi yang lebih banyak lagi, itu oke. sih. Okay, okay. So, she say that when you want to create a good content regarding with the campaigns that you have in social media, please focus on your target market because they will read your what is post. That why knowing the target market is the first strategy before you create the content, and then try to create with the simple language, easy to understand, but it's memorable. So it means that you when you read it, you are curious what is it, and then try to know more regarding with the content that they said. And then please don't forget about your competitor, because what competitor write,
So you have to know it. It makes you, it challenges you to make it better than the competitor has. Okay, I think that's what she said. Okay, and then saya lanjutkan, Fania, karena memang belum ada pertanyaan yang lain dari Iya, nggak apa-apa. audiens sepertinya. Jadi sebetulnya yang penting lagi, how to manage the follower, how to build the engagement with the customer. Because when you choose the platform, right? And then you can create a good content. And then still there is a big question that you have to manage the engagement with the consumer. Then how make it? Jadi setelah kita post konten nih di feed atau di story itu kita memang harus rajin-rajin untuk membalas komen dari mereka gitu, Bu. Itu sangat penting sekali membalas. Itu kita bisa kayak punya kedekatan khusus dengan konsumen gitu. Sebenarnya mereka akan lebih senang ketika kita men-treatment mereka seperti itu gitu. Wah, berarti aku di-notice nih sama adminnya kayak gitu. Kemudian DM mereka pun akan lebih banyak DM hal-hal kayak misal sekedar menanyakan harga produknya berapa sih, Kak, padahal di website atau di akun sosial media juga kita sudah sebutkan berapa harganya. Tapi ya namanya pembeli adalah raja, ya kita tetap harus membalas itu dengan bahasa yang baik. Kemudian nanti dari situ kita juga bisa menyisipkan nih kayak selling tipis-tipis gitu, Bu. Jadi kayak nanya harga, misal produknya berapa, Kak, harganya gitu. Nanti kita balas, harganya segini segini gini, dicoba yuk, Kak, gitu. Banyak loh yang udah kayak gitu sih, bisa bisa sekalian selling tipis-tipis gitu. Dan dengan begitu konsumen atau audiensnya pun juga punya rasa diperhatikan gitu. Kemudian ketika mereka nge-tag atau mention kita juga, kalau bisa kita repost, tapi tetap kita juga harus melihat konten mereka tuh repost-nya seperti apa sih gitu. Kalau misalnya nge-tag konten asal-asalan, ya kalau kita repost asal-asalan pun juga ke brand juga jadinya kan nggak baik, nggak bagus gitu. Yeah, okay. Yeah, got it. So Fania said that how to manage the customer and then also how to manage the engagement with customers. He said that we have to try to replay all messages that they write on our post. So when we replay, and then it means that they feel like, yeah, they are part of ours. So there is another thing. Through replay it means that maybe we can give more information regarding with the product that we sell. So maybe they know more regarding the price, maybe, or maybe and then how, what is the content of the product or something like that. So engagement is very important for the company. That why to keep closer with the customer, it is very important for the company. Okay, thank you so much, Fania, for all the information that you gave it for us. Yeah. So because social media is very right now is very important or part of the company to be success. And then if we cannot manage it, it means we will lose, because maybe the customer will looking for something interesting through the media or for our competitor or substitute product. Okay, so maybe the last, this is regarding with the research. Do you still do the research regarding with maybe the consumer behavior, or maybe about which one the influencer that suitable for the product or something like that? Because this may be useful for the program of the marketing program in the future. What do you think? Sebenarnya kalau di perusahaan saya sekarang itu ada divisi khusus untuk melakukan riset itu gitu, riset tentang kebiasaan konsumen dan lain-lain. Kalau saya sendiri itu bukan riset yang terlalu detail ya, Bu. Jadi lebih ke
kayak permukaannya aja dan karena memang sudah ada divisi khusus itu sih, gitu. Dan, biasanya kita lakukan meeting atau brainstorming itu 1 bulan sekali, kayak gitu. Jadi Ya, ya. cukup sih. Terima kasih banyak. Thank you so much for all the information that you give it for us Oke. this morning until afternoon, because we don't have any question from other participant. So maybe do you have 1 or 2 that you want to deliver to them before we close? Sebenarnya yang sering saya sampaikan adalah untuk tidak pernah berhenti belajar, itu aja. Okay. Itu aja sih, So, Bu. yeah. Dalam semua hal gitu. Okay, okay. Not only for the marketing, not only for the Yes, promotion. yes. So, okay, Fania said that we have to keep learning all the time, everything regarding to everything, but not only for regarding to the marketing, because it can make up face the future better. Do Iya, you agree betul. with it? Jadi, pikiran kita jadi lebih sangat terbuka gitu sih, Bu. Ya, oke. Ya, saya sangat setuju dengan apa yang disebutkan Fania. Oke, terima kasih sekali atas ilmunya siang ini, Fania. Ya, terima kasih, Bu, udah dan teman-teman IKEM yang udah mengundang saya yang sangat menganggur ini. Sampai admin itu Sebaliknya ya. nggak pernah saya bales, nggak pernah saya respon gitu. Oh gitu. Oke, baik. Terima kasih Fania untuk waktunya dan Terima kasih ya, ilmunya. Ibu. See you next time. Very happy Iya. to have you today. So hopefully we can see you again with another or this subject or another object that maybe it can improve our ability regarding with the digital marketing. Thank you so much. Okay, thank Terima you kasih, for Bu. the participant. Do you still stay until now? And then you will have another program for the next week maybe, and the committee will tell you regarding with that one. Okay, see you. Happy weekend, everyone.